Salam santun, salam budaya untuk saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Nah, kali ini beda dengan video-video kami sebelumnya. Biasanya kan saya tuh bersama Ngkoh nih, tanya jawab, ya, tanya jawab tentang hal-hal mistis, guys. Nah, kali ini saya sendiri untuk mengisi kekosongan. Jadi saya ambil vlog sambil menikmati suasana pagi hari di Kota Raja, yaitu Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah guys, tema kali ini kita akan sedikit membahas tentang masih sekitar spiritual, atau langsung aja kita sebut santet ya, santet. Santet di sini kita ambil temanya saranggeli. Nah, saranggeli ini banyak sekali macamnya ya, khususnya di daerah-daerah Kalimantan ya. Dan versi saranggeli juga beda. Mungkin penyebutannya juga agak lain ya, karena di kampung saya mengatakan itu saranggeli itu merupakan santet untuk pemisah suatu pasangan. Misalnya salah satu seorang yang lagi iri atau dengki dengan pasangan itu, kenapa sih orang itu sukses, kenapa sih orang itu bisa berhasil dalam usaha, kenapa sih orang itu bisa bahagia. Nah, orang seperti ini tidak mau menginginkan hal-hal yang seperti itu, guys. Nah, jadi mungkin bisa saja kita sebut dengan dengki lah atau iri. Nah, sehingga orang-orang yang mempunyai iri hati seperti ini menyewa atau merental jasa tukang-tukang tenung, tukang-tukang teluh ya, agar bisa mewujudkan keinginannya, guys. Nah, itu santet saranggeli. Banyak ya versinya, caranya juga. Ada yang melewati media uang. Uang itu misalnya gambar uang itu ada kemarin itu gambar uang di rupiah itu gambar apa ya, yang megang parang Patimura kalau nggak salah itu ya. Nah, itu hakikatkan bahwa gambar tersebut itu bisa merusak pasangan. Jadi pasangan itu diambil fotonya, nah diselipkan di antara uang itu. Misalnya foto laki-laki berhadapan dengan gambar uang itu, perempuannya di belakang. Jadi seakan-akan hakikatnya itu ada pemisah gitu. Nah, ada yang melarang ya. Nah, pagi hari ini sekitar jam berapa nih? Jam 8 lewat 10 menit, guys. Kebetulan kita mau datangi seorang pasien di Desa Perjiwa sama Loraya situ, guys. Jadi kita lanjut lagi bicara tadi, kisah tadi. Ketika medianya itu sudah didapat, yaitu uang tadi itu, habis itu baru menuliskan sebuah wapak atau rajah ya di kertas itu, tapi dengan menggunakan media lagi satu, yaitu cermin. Jadi kita menulisnya di dalam uang kertas itu secara terbalik. Nah, caranya membaca itu lewat cermin, sehingga orang-orang tidak tahu apa yang kita tuliskan. Misalnya contoh, kita tuliskan di uang itu pisahlah, kamu akan mati misalnya. Nah, ditulis di situ, tapi dengan terbalik kan, hanya bisa dilihat itu dengan cermin. Nah, habis itu baru diambilkan tanah kuburan, atau kalau tidak mau, atau kalau kita mau mengerjai saja ya diambilkan, dioleskan tanah kuburan dengan minyak tertentu ya, minyak tertentu. Atau kalau kita ingin memisahkan, itu biasanya pelaku itu akan menguburkan di kuburan ya, di kuburan orang-orang yang meninggalnya secara tidak wajar, guys. Nah, kasihan, nauzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat iri dan dengki, kemudian gangguan setan, jin ya. Nah, jadi seperti itu. Dan begini, cara melihat orang yang kena saranggeli itu begini. Misalnya kita kekasih itu, kalau di WA, kalau di media atau WhatsApp atau segala macam itu baiknya minta ampun. Kayaknya kalau jauh itu aduh, kayak kegenangan, kayak karindangan, ujar orang juga kalau. Nah,
Tapi ketika ketemu itu berantem guys, berantem. Nggak ketulungan, salah sedikit aja langsung berantem. Nah itu sudah masuk, sudah ilmunya guys. Salah sedikit langsung berantem. Nah jadi kemudian tidak betah di rumah. Tidak betah di rumah, sering ribut di rumah, atau anak yang nggak salah, dicari saja pokok permasalahannya apa gitu. Sehingga ketika kita sudah berantem dengan pasangan, rezeki kita pasti akan seret. Kita tidak lagi fokus segala macam. Kita tidak lagi tidak lagi konsisten dengan pekerjaan kita. Yang ada pikiran kita mau berkelahi aja dengan pasangan guys. Nah, dan orang yang kena ini biasanya lupa diri, lupa ingatan, dan keluarga wajib memperhatikan ini. Nah, caranya bagaimana? Tanda-tandanya kalau ada orang dia aneh. Contoh begini, ketika dia di rumah berduaan dia kelahi, tapi tiba-tiba kalau ada orang dia langsung baik gitu, menunjukkan sifat aslinya mereka. Tapi ketika orangnya sudah pulang, itu kelahi luar biasa, apa aja jadi permasalahan, biar hal kecil dijadikan masalah. Nah itu ciri-ciri orang yang kena. Keluarga juga jangan diam ya, misalnya kita bacakan surah Yasin kah, ditiupkan ke air, kemudian disiram segala macam guys ke rumah. Biasanya santet saranggeli ini ditanam ya di depan pintu masuk, sama ditutup dengan di pintu dapur. Nah begitu. Jadi seperti itulah santet saranggeli itu guys. Banyak ya macam-macam ya dari pelaku itu guys. Nah ini suasana Kota Raja di Tenggarong seberang ini. Nah, jadi bagi keluarga yang melihat keluarganya seperti itu, mintalah segera tolong dengan orang-orang yang ahlinya juga guys. Ya, istilahnya jangan kita punya permata dibawa ke tukang batu, nggak bakalan nyambung. Jadi harus yang tukang permata juga guys. Oke, sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu dilindungi baik dari orang jahat dan jin yang terkutuk guys. Oke, salam santun, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.